Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 114. Tingkat ke-7 Tingkatan Pemurnian Ilahi. Menara naga terbang terdiri dari 9 lantai, di dalamnya terdapat sebuah ruang kosong. Dikatakan bahwa jika seseorang bisa naik melewati lantai 7 menara naga terbang, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ini adalah tempat yang digunakan oleh kekuatan besar zaman kuno untuk mengevaluasi murid-muridnya. Negara bagian tanah langit telah didirikan selama ribuan tahun. Dalam tahun-tahun tanpa akhir ini, kultivator seni bela diri yang bisa melewati lantai ke-7 tidak lebih dari 10 orang. Selain itu, menara naga terbang dan alam rahasia misteri memiliki sebuah kesamaan, yaitu, untuk dapat masuk ke sana harus berusia kurang dari 30 tahun. Dalam catatan sejarah negara bagian tanah langit, sebelum usia 30 tahun, bahkan jika dia adalah seorang jenius yang dilatih oleh kekuatan besar, dia hanya bisa berkultivasi hingga tingkat ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Bahkan setelah mencapai tingkat ke-7 tingkatan pemurnian ilahi, orang yang dapat melewati lantai ke-7 menara naga terbang tetap tidak lebih dari 10 orang. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya melewati hal ini. Sejak era kuno terdahulu, ada atau tidaknya orang yang dapat melewati lantai ke-9, tidak ada yang tahu. Dalam catatan kerajaan negara bagian tanah langit, rekor tertinggi adalah lantai ke-7. Perahu perang berlayar dan lebih dari 1000 pasukan harimau hitam di sekitar menara naga terbang telah bersiap. Luoxiu melihat ke atas dan melihat pasukan harimau hitam ini semuanya mengenakan baju perang hitam pekat dan helm berbentuk kepala harimau. Mereka berkumpul membentuk sebuah formasi dan ada aura menakutkan yang membuat hati orang-orang berdebar ketakutan. Ini adalah pasukan harimau hitam yang berasal dari keluarga kerajaan negara bagian tanah langit. Saat membentuk formasi pasukan yang terdiri dari 1000 orang, bahkan jika itu adalah raja bela diri yang kuat juga harus mundur. Dikatakan bahwa negara bagian tanah langit memiliki total 10.000 pasukan harimau hitam. Satu tim terdiri dari 1000 orang dan setiap tim diperintahkan oleh 10 raja bela diri. Satu tim pasukan harimau hitam yang memiliki 1000 orang dapat dengan mudah menghancurkan pasukan lain seperti pasukan gerbang kebebasan dan pasukan gerbang guntur. Pangeran Gerard berdiri di geladak dan berkata dengan suara keras, "Aku telah diperintahkan untuk bertanggung jawab atas tempat pertempuran di 13 kabupaten. Ini adalah dekrit kekaisaran raja." Saat berbicara, Pangeran Gerard mengeluarkan gulungan dekrit kekaisaran berwarna emas. Dia mengibaskannya dan dekrit kekaisaran terbentang di udara. Tidak ada catatan khusus di dalam dekrit kekaisaran. Setelah dibuka, bayangan manusia emas yang dipenuhi keagungan muncul. 500 pasukan elit dari 13 kabupaten memasuki menara naga terbang. Pasukan harimau hitam terpaksa harus menghentikannya. Mereka akan ditempatkan 300 meter jauhnya untuk menjaga. Bayangan manusia itu perlahan berbicara dan suaranya bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama, keagungan yang luas dan tak terduga menyebar. Setiap orang yang melihatnya terdorong untuk berlutut dan bersujud kepadanya. Ini adalah raja dari negara bagian tanah langit. Hanya rasa ilahi yang tercetak pada dekrit kekaisaran dan memunculkan bayangan yang dapat menghalangi dunia. Siap, pasukan harimau hitam di bawah berteriak serempak mengguncang langit. Dalam sekejap, pasukan harimau hitam mundur dari sekitar menara naga terbang dengan tertib dan ditempatkan 300 meter dari menara naga terbang. Dekrit kekaisaran ditutup, bayangan ilusi raja menghilang dan dekrit kekaisaran emas terbang kembali ke tangan Pangeran Gerard. Segera setelah itu, perahu perang perlahan mendarat, ditangguhkan puluhan meter dari tanah dekat menara naga terbang. 500 orang dari yang berpartisipasi di putaran kedua turun, kata Pangeran Gerard. Ya, semua orang menjawab dan kemudian melompat turun, mendarat di tanah terbuka dekat menara naga terbang. Dibandingkan dengan menara naga terbang di gerbang kebebasan, menara naga terbang yang asli ini lebih megah, dengan plat batu giok di sampingnya. Pangeran Gerard dan para raja bela diri dari banyak kekuatan besar tidak turun dari perahu perang. Mereka melihat Pangeran Gerard kembali berkata, "Semuanya melangkah maju dan tanamkan auramu pada plat batu giok." Hanya dengan mencetak aura pada plat giok, kemudian memasuki menara naga terbang, akan terungkap bahwa lantai mana yang harus kamu masuki pada plat giok untuk menilai pencapaian seseorang. 500 orang mengeluarkan indera spiritual mereka, lalu mencetak aura mereka di plat batu giok. Nama mereka pun muncul satu persatu, sesuai dengan hasil yang diperoleh di babak pertama kompetisi bertahan hidup. Setelah memasuki menara naga terbang, 3 lantai pertama tidak bisa mendapatkan poin.
Hanya setelah memasuki lantai 4 barulah bisa mendapatkan 100 poin, 200 poin di lantai 5, 400 poin di lantai 6, 800 poin di lantai 7, 1600 poin di lantai 8 dan 3200 poin di lantai 9. Serangkaian penyaringan dan eliminasi ini sudah berlangsung selama ribuan tahun. Luo Xiu melirik poinnya dan berada di peringkat 23 dengan 1100 poin. Pangeran Gerard di atas perahu perang melangkah maju, mengeluarkan token giok putih, dan menyematkannya pada alur di samping gerbang menara naga terbang. Brum, gerbang batu yang menjulang tinggi bergetar dan segera terbuka. Pangeran Gerard kembali berkata, setelah semua orang memasuki menara naga terbang, mereka akan berpindah ke ruang yang berbeda untuk menjalani ujian. Apabila mereka tidak sanggup menghadapi bahaya yang ada, mereka hanya perlu berteriak dan akan berpindah kembali dalam 3 kali helaan napas. Berbicara sampai sini, Pangeran Gerard berkata, namun, kalian harus berusaha melakukan apapun yang kamu bisa. Jika kalian tidak bisa bertahan selama 3 kali helaan napas, kalian akan mati di dalam. Sekarang kalian sudah boleh masuk. Setelah mendengar suara Pangeran Gerard, 500 orang memasuki menara satu persatu. Meskipun Pangeran Gerard sudah menjelaskan bahayanya, tidak ada satupun yang mundur. Perjalanan seorang seni bela diri bergelombang dan sulit. 500 orang yang terpilih di antara 100.000 orang. Siapa yang tidak memiliki hati yang teguh dan telah tumbuh melalui banyak pertempuran? Gerbang batu yang terbuka berwarna putih di dalamnya, tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di menara. Setelah masuk, energi vitalitas langit dan bumi yang kuat langsung menyambut. Luo Xiu tidak melihat orang lain kecuali dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan setelah peserta memasuki menara naga terbang, mereka semua akan dipindahkan ke ruang yang berbeda-beda. Di atas kepalanya, ada langit seperti awan yang terbakar, tanah berwarna coklat tua dan tandus. Di menara naga terbang, dapat memanfaatkan cara apapun. Bahkan jika tidak memiliki kekuatan yang kuat. Namun, memiliki harta yang berarti, juga bisa mendapatkan poin yang lebih tinggi. Semua orang mengetahui hal ini, terutama para jenius dari kekuatan besar, mereka semua memiliki setidaknya 1 atau 2 harta yang kuat. Harta juga merupakan manifestasi dari kekuatan, bukan kecurangan. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di depan Luo Xiu dan secara bertahap berubah menjadi seorang pria berbaju putih yang memegang pedang panjang. Aura yang muncul adalah level ke-8 tingkatan bawaan. Di menara naga terbang, kekuatan lawan yang ditemui di setiap level sudah ditentukan. Lawan dari lantai pertama adalah level ke-8 tingkatan bawaan, lantai kedua adalah level ke-9 tingkatan bawaan dan lantai ketiga adalah setengah tingkatan pemurnian ilahi. Pada lantai keempat adalah tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi, lantai kelima tingkat kedua tingkatan pemurnian ilahi, lantai keenam tingkat ketiga tingkatan pemurnian ilahi. Begitu mereka mencapai lantai ketujuh, lawan yang muncul akan menjadi tingkat ketujuh tingkatan pemurnian ilahi. Di bawah usia 30 tahun, hampir tidak mungkin untuk berkultivasi hingga ke tingkat ketujuh tingkatan pemurnian ilahi. Ini sebabnya selama ribuan tahun, hanya ada kurang dari 10 orang di negara ini yang bisa melewati lantai ketujuh. Bahkan mereka yang telah melewati lantai ketujuh mengandalkan harta yang kuat dan teknik rahasia khusus. Lawan dari lantai 8 adalah tingkat ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Seorang jenius yang pernah melewati lantai 7 telah memasuki lantai 8, tetapi sebagian besar dari mereka tidak pernah lagi keluar. Aura yang tercetak di plat giok di luar menghilang, artinya telah gugur. Menurut Luo Xiu, level ke-8 tingkatan bawaan tidak layak untuk dilawan. Dia melihat pria berbaju putih memegang pedang dan membunuh kemari, seluruh tubuhnya dipenuhi kobaran api, ini merupakan energi vital bawaan dari atribut api. Luo Xiu melangkah maju, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Cahaya pedang api langsung runtuh. Pria dengan level ke-8 tingkatan bawaan berbaju putih itu terbang keluar kemudian tubuhnya meledak di udara. Lantai pertama dapat dilewati dengan mudah, kemudian cahaya putih muncul, Memwa Luo Su pergi. Lawan di lantai kedua adalah level ke-9 tingkatan bawaan. Luo Xiu juga dengan mudah melewatinya dan kemudian berpindah ke lantai ketiga. Setelah beberapa saat, Luo Xiu berhasil menerobos lantai ketiga dan tiba di lantai keempat. Pada saat yang sama, plat batu giok di luar menara naga terbang juga mulai menunjukkan angka poin semua orang. Bagi yang telah melewati lantai keempat poin mereka menambah 100 poin. Namun, Pangeran Gerard dan para raja bela diri dari pasukan utama tahu betul bahwa untuk benar-benar bisa mendapatkan poin ada di lantai ke-6. Sebab, setelah mereka mencapai lantai kelima, mereka hanya akan memperoleh paling banyak 300 poin. Setelah mereka bisa melewati lantai ke-6, mereka akan memperoleh total 700 poin. 400 poin mungkin tidak tampak banyak, tapi itu sangat cukup untuk mengubah peringkat. Di ruang lantai keempat menara naga terbang, lawan yang muncul di depan Luo Xiu adalah tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi. 100 poin di tangan. Saat keterampilan gerakan kemampuan mengejar angin dan bulan digunakan, Luo Xiu muncul di depan lawan dalam sekejap. Pedang pertempuran tiba-tiba keluar dan menebasnya. Sama-sama merupakan tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi.
Luo Xiu membunuh mereka semua dengan sangat mudah seolah makan dan minum seperti biasa. Pada dasarnya kultivasi Luo Xiu adalah pedang cepat. Ditambah dengan kesadaran bela diri pedang yang telah dia kuasai membuatnya dapat mengalahkan lawan dengan sangat cepat dan mudah. Sebab itu, dengan sangat cepat dia telah mencapai lantai ketujuh. Seorang pria berbaju hitam dengan pedang perang muncul di depannya. Basis kultivasinya mencapai tingkat ketujuh tingkatan pemurnian ilahi, membuatnya samar-samar merasakan tekanan dari energi vital sejati. Tingkat ketujuh tingkatan pemurnian ilahi merupakan tahapan akhir, sedangkan Luo Xiu hanya berada di tingkat pertama yang merupakan tahap paling awal. Apabila dinilai dari energi vital sejati dan indera spiritual, kekuatan lawannya jauh di atas kekuatan Luo Xiu. Selama ribuan tahun, ada banyak orang yang bisa datang ke lantai ketujuh, tetapi tidak lebih dari 10 orang yang bisa melewatinya dan banyak orang hebat berjatuhan dan gugur di sini. Setelah melewati lantai ke-6, poin Luo Xiu sekarang berjumlah 700 poin. Siapa Luo Xiu ini? Dia telah memperoleh 700 poin dengan begitu cepat dan sudah mencapai lantai ke-7? Sepertinya itu adalah anggota berbakat dari Serikat Pemburu. Setelah putaran pertama kompetisi bertahan hidup, kultivasinya menerobos dari setengah tingkatan pemurnian ilahi ke tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi. Tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi dapat mengalahkan tingkat ketiga tingkatan pemurnian ilahi di lantai ke-6, tetapi harus berhenti di tingkat ke-7. Hehe, tidaklah mudah untuk melewati level ke-7, bahkan tingkat keempat tingkatan pemurnian ilahi nomor 1 tidak akan bisa lewat. Tidak mudah untuk melewati tingkat ke-6. Semua yang berada di bawah tingkat ketiga tingkatan pemurnian ilahi harus mengandalkan harta dan metode khusus untuk dapat melewatinya. Bahkan seorang yang merupakan tingkat ketiga tingkatan pemurnian ilahi juga tidak dapat melewatinya dengan mudah dikarenakan tingkat ketiga tingkatan pemurnian ilahi yang berada di dalam menara naga terbang berbeda dengan tingkat ketiga tingkatan pemurnian ilahi pada umumnya. Para ahli raja bela diri di perahu perang saling berdiskusi, kemudian mata semua orang tertuju pada peringkat di plat giok. Kecepatan perolehan poin Luo Xiu sangat cepat, sehingga menempatkannya di posisi nomor 2. Namun, itu tidak akan lama sebelum orang lain akan melewati lantai ke-6 satu demi satu, maka poin mereka juga akan segera menyusul Luo Xiu. Pada saat yang sama, beberapa orang berpindah keluar dari menara naga terbang. Kebanyakan dari mereka tampak pucat, sudut mulut mereka berdarah, ada juga yang tubuhnya meneteskan darah dan terluka parah. Sebagian aura di plat giok pun menghilang, menandakan bahwa mereka telah gugur. Kalahkan aku dan kamu akan mendapatkan hadiah. Setelah pria berbaju hitam dengan pedang itu muncul, dia tidak langsung menyerang, tetapi berkata kepada Luo Xiu dengan sombong. Kamu bisa bicara? Luo Xiu tampak terkejut, namun, pria berbaju hitam itu tidak menjelaskan apapun. Dia hanya berjalan menuju Luo Xiu dengan pedangnya. Luo Xiu sedikit mengernyit, bisa merasakan bahwa menara naga terbang tampaknya luar biasa. Pada tingkat pertama hingga tingkat ke-6, lawan yang muncul akan langsung menyerang, tanpa mengucapkan apapun. Namun, lawan yang muncul di lantai ke-7 bisa berbicara dan dari lantai ke-7 hingga seterusnya, setelah mereka melewatinya mereka akan mendapatkan hadiah. Ini juga berarti bahwa lantai ke-7 adalah daerah aliran sungai. Bahkan di zaman kuno yang bisa melewati lantai ke-7 hanyalah seorang jenius sejati. Sebelum dapat menerobos tingkatan ilahi, Luo Xiu sudah bisa melawan tingkat keempat tingkatan pemurnian ilahi dengan kekuatannya. Sekarang basis kultivasinya telah mencapai tingkatan pemurnian ilahi, tetapi untuk melawan tingkat ke-7 tingkatan pemurnian ilahi masih terdapat perbedaan yang jauh. Jika Luo Xiu diberi beberapa tahun lagi untuk meningkatkan basis kultivasinya, tidak akan sulit baginya untuk melewati lantai ke-7. Tetapi, dengan kekuatannya saat ini, dia juga tidak terlalu percaya diri. Aku akan mencoba sekuat tenaga. Jika ada bahaya, seharusnya tidak sulit untuk bertahan dalam 3 helaan napas sebelum berpindah. Luo Xiu berpikir dalam hati. Dalam sekejap, pria berbaju hitam dengan pedang itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan tiba di depan Luo Xiu dengan sangat cepat. Dia menebas pedangnya dengan kekuatan yang ganas dan sombong. Jelang, bunyi pedang yang bertabrakan menimbulkan percikan api. Luo Xiu mendengus dan tubuhnya terbang keluar. Kuat sekali, mata Luo Xiu berbinar dan sangat terkejut. Yang mengejutkannya bukan hanya karena energi vital sejati lawannya yang sangat kuat, karena untuk tingkat ke-7 tingkatan pemurnian ilahi ini sangat normal untuk memiliki energi vital seperti ini. Lebih mengejutkannya adalah bahwa serangan pria berpakaian hitam itu mengandung kesadaran pedang dan menguasai kesadaran bela diri. Di negara bagian tanah, banyak raja bela diri mengalami kesulitan memahami dan menguasai kesadaran bela diri dan mereka yang berada di tingkatan pemurnian ilahi pun jarang ada yang dapat memahami kesadaran bela diri. Hal ini menandakan lawan yang dihadapi Luo Xiu bukanlah lawan dengan tingkat ke-7 tingkatan pemurnian ilahi biasa, tetapi tingkat ke-7 tingkatan pemurnian ilahi yang memiliki kemampuan bertarung yang tinggi. Jika orang dengan tingkat ke-7 tingkatan pemurnian ilahi berjalan keluar, banyak orang dengan tingkat ke-9 tingkatan pemurnian ilahi yang merupakan master seni bela diri tertinggi, mungkin akan memutuskan untuk tidak menjadi lawannya.
Lawan yang sangat kuat ini, Luo Xiu merasa tidak takut, bahkan membuat semangat bertarungnya semakin tinggi. Saat dia pertama kali memasuki tingkatan bawaan, dia bisa membunuh tingkat ke-9 tingkatan bawaan. Meskipun Luo Xiu telah mencapai tingkatan pemurnian ilahi, kesulitan dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat. Akan tapi dia memiliki banyak cara rahasia, dia mungkin saja dapat bersaing dengan lawan di lantai ini. Bas, pria berbaju hitam sekali lagi mengibaskan pedangnya dengan kesadaran belati ke arah Luo Xiu, membuatnya tidak bisa menghindari serangan pedang itu sekalipun dengan gerakannya yang cepat itu. Keterampilan transformasi misterius, Luo Xiu berteriak ringan dan memperkuat kekuatannya 6 kali lipat. Cahaya pedang api hitam keluar dan kekuatannya meningkat pesat. Bam! Dengan peningkatan kekuatan 6 kali lipat, Luo Xiu menahan tebasan pedang itu dan terdorong mundur sedikit. Hah! Pria berbaju hitam terlihat sedikit terkejut melihat bahwa tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi memiliki kekuatan seperti itu.